Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini di tahun yang baru, di minggu yang pertama, Tuhan masih terus menganugerahkan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk kita boleh menapaki tahun yang baru. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan dan melayakkan kita untuk boleh sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Ayat panggilan beribadah kita terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 8 sampai 9. Tidak ada seperti Engkau di antara para ilah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau lakukan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Benar, Allah kita adalah Allah yang hebat, Dia Allah yang kuat, Dia berkuasa, Dia bertahta di bumi dan di surga. Mari kita memuji Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang kuat. Betapa hebat, betapa kuat. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan kita. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta di dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat. Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan
Yesus Tuhan Raja kita. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, Takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Ya, kita bersyukur kita punya Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang kuat, yang terus menopang kami menjalani tahun 2023 dan kami boleh memasuki tahun 2024. Itu semua karena kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang kuat, yang terus memberikan kami anugerah demi anugerah, yang terus menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Dan hari ini Tuhan berikan kami kesempatan, Engkau mengundang kami beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menguduskan kami, supaya kami boleh benar-benar beribadah dengan baik. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi melalui ibadah hari ini. Kami menyerahkan semua ibadah hari ini, perjalanan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan di tahun yang baru. Mungkin kita baru beberapa hari menjalani tahun yang baru. Tapi mari kita lihat hidup kita. Apakah di beberapa hari di tahun yang baru ini kita sudah memulainya bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah memulainya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Atau justru di tahun yang baru ini kita malah jauh dari Tuhan. Kita malah tidak melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita menaikkan pujian. Tuhan, kini ku datang. Sebelum kita masuk di dalam perenungan. Hatiku senanglah, ku dengar suaramu, darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya, hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Mari kita bangkit berdiri. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pakai momen ini untuk kita benar-benar datang di hadapan Tuhan. Mari kita melihat apakah hidup kita di tahun yang baru ini sudah sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Atau kita justru masih di dalam kehidupan kita yang lama, masih dengan dosa-dosa kita yang lama. Mari kita pakai momen ini, kita ambil waktu bersama dengan Tuhan. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh menapaki tahun 2024 ini dengan penuh anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan terus menuntun kami menjalani kehidupan kami sampai hari ini. Tapi Tuhan, kami juga datang di hadapan-Mu tertunduk malu Tuhan. Kalau Engkau mendapati kami justru di tahun yang baru ini kami masih dengan hidup kami yang lama. Kami masih membawa dosa-dosa kami. Tuhan, kami sadar kami manusia yang terbatas. Kami tidak mampu Tuhan kalau kami harus berjalan sendiri. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasihan Tuhan. Supaya dengan kuasa Tuhan Engkau memegang kami. Dengan kuasa Tuhan Engkau membebaskan kami dari kehidupan lama kami. Dari kehidupan dosa-dosa kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah Engkau yang penuh anugerah itu, Engkau yang penuh dengan belas kasihan itu boleh mengampuni kami. Dan kami percaya Tuhan yang mengasihi kami akan terus berjalan bersama dengan kami. Dan boleh menolong kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pengampunan-Mu bagi kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat janji pengampunan dosa kita terambil dari Mika 7 ayat yang ke-18. Siapakah seperti Engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setianya. Kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan bagi kita. Mari kita menaikkan nyanyian syukur kita. Ku bersyukur, ya tebusku. Ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, ada damai di hatiku. Dengan tetap sikap berdiri, dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah memuji Tuhan. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk kembali dilengkapi, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kerinduan kita boleh berada di kaki Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan dibentuk bagaikan bejana yang terus rindu untuk dibentuk firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita naikkan pujian, bejana-Mu.
kekuatan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Biarlah kerinduan kita berada di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tersungkurku di kaki, Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, mengiringmu seumur hidupku. Seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. daku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di awal tahun ini, di minggu pertama, kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami merindukan supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan, kami boleh terima dan bahkan kami boleh simpan dalam hati kami boleh lakukan dalam hidup kami sepanjang tahun ini dan bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran setiap kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan suara-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ini merupakan minggu pertama di dalam tahun 2024. Saudara-saudara, tema kita seperti kita ketahui melalui spanduk dan WA group, WA channel ya, yang kita sudah terus tayangkan
bahwa tema tahun ini adalah blessed to bless, artinya kita diberkati untuk menjadi berkat. Tema ini merupakan akhir dari rangkaian panjang 5 tahun program dari gereja kita. Dan ini adalah tema terakhir tahun ini. 4 tahun sudah kita lewati dan ini adalah tahun yang kelima. Saudara-saudara, tema bulan Januari yaitu calling and gospel, panggilan dan Injil. Ya. Kenapa sih saudara kita memikirkan atau para pendahulu kita memikirkan tentang tema ini? Ini berbicara bukan secara materi, tapi lebih kepada berkat rohani, berkat yang kekal. Ya. Bagaimana kita bisa menerima anugerah Tuhan, anugerah keselamatan melalui penginjilan. Dan kemudian kita bisa bertumbuh, kita boleh menjadi murid Tuhan. Nah itulah tema selama 1 tahun ini. Bagaimana kita diberikan satu kerinduan untuk memberitakan Injil, dan juga kita mau menjadi murid Tuhan dan memuridkan orang lain. Saudara-saudara, tema pada minggu ini yaitu bicara tentang panggilan berjalan bersama Allah, bersama dengan Allah. Kita akan membaca bersama-sama dari Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Ya. Tapi sebelum kita membaca ini, saudara, saya ingin kita melihat satu peta yang sangat penting, karena ini merupakan perjalanan dari seorang yang bernama Musa, yang sangat besar di dalam sejarah perjanjian lama. Ya. Bagaimana Musa dalam usia 80 tahun dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara, ini tidak mudah. Seorang yang tadinya lari dari Mesir, tapi dipanggil pulang untuk ke Mesir, untuk membebaskan bangsa Israel. Ini bukan satu hal yang mudah. Itulah sebabnya perjalanan bagaimana berjalan bersama dengan Allah dialami oleh Musa. Kalau saudara melihat di peta ini, saudara, ya, mulai dari peta urut nomor 1 sampai nomor yang ke-18. Itu adalah perjalanan panjang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun perjalanan itu, saudara. Tapi saudara, saya ingin menunjukkan ada 2 titik, yaitu nomor 3, ketika berada di Pihahirot, ya, kemudian menyeberang ke padang belantara, ya, itu melewati laut. Inilah yang dialami oleh Musa ketika dia berumur 80 tahun, bagaimana Tuhan memimpin. Tuhan berada di depan, memimpin dia dan bangsa Israel melewati Laut Merah, Laut Teberau, atau kalau anak sekolah minggu menyanyikan Laut Kolsom. Ya. Saudara, bukan suatu hal yang mudah. Tantangan begitu besar. Tetapi karena Tuhan berada di depan, bangsa Israel bisa melewatinya. Kemudian berjalan terus, itu kemungkinan rute Exodus itu, saudara, yang paling lama sebetulnya di lingkaran yang titik-titik biru itu. Ada yang namanya Kades Barnea. Itu bangsa Israel muter-muter di situ saja. Total perjalanan itu 40 tahun. Berjalan bersama dengan Allah tapi muter-muter. Tidak langsung menuju ke tempat itu. Menuju ke tanah Kanaan. Sebetulnya mudah bukan? Tetapi Tuhan memang yang mengatur, membuat seperti itu. Karena bangsa Israel, bangsa yang dikasihi, tetapi sekaligus bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Bangsa inilah yang kemudian tidak diizinkan masuk, sekalipun keluar dari tanah Mesir, tapi tidak diizinkan masuk di tanah Kanaan. Seluruh yang lahir di tanah Mesir tidak diizinkan, kecuali yang lahirnya di padang gurun. Itu artinya apa? Usia orang-orang yang masuk di tanah perjanjian itu maksimum 40 tahun. Tuhan membuat rencana sedemikian. Saudara, titik yang kedua, saudara, adalah titik antara 16
Saudara, itu adalah titik Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Itu tidak boleh menyeberang sungai Yordan. Dan Musa hanya ada di titik antara 15 dan 16, yaitu di Gunung Nebo atau Bukit Nebo. Saudara, saya mencoba melihat siapa yang boleh melewati Laut Merah itu, yaitu Musa dalam usia 80 tahun. Tetapi ketika masuk ke tanah Kanaan, hanya Yosua yang boleh memimpin bangsa Israel masuk. Saudara bisa membaca nanti di dalam Keluaran 14 ayat 15-31 bagaimana mujizat besar terjadi, dan juga ketika melewati sungai Yordan itu pun bukan hal yang sepele sekalipun sungai itu jauh dibandingkan dengan Laut Merah atau yang kita kenal sekarang terusan Suez. Saudara, saya ingin mencoba memperlihatkan, nah inilah Laut Merah, terusan Suez. Bagaimana laut itu kemudian dibelah oleh Tuhan dan dikatakan dindingnya itu terbuat dari air, sementara di tengahnya kosong. Bagaimana bangsa Israel melewati lautan yang kering itu. Ini adalah terusan Suez, di mana bangsa Israel melewati itu. Secara teknologi hal yang mustahil, tetapi di dalam Tuhan tidak ada mustahil. Saudara, yang kedua, kalau dibandingin dengan sungai Yordan, mungkin sungai yang ini agak tenang, tapi sungai Yordan yang dilewati itu cukup deras. Ya. Kalau saudara membaca di dalam kisah itu cukup deras. Memang ada spot-spot sungai Yordan itu begitu panjang, itu ada yang besar, ada yang kecil. Tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis itu tempat yang agak cetek, ada agak kecil begitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau dibandingkan dengan lautan, saudara, Musa melewati Laut Merah, Yosua melewati sungai Yordan, tapi dua-duanya Tuhan pimpin. Musa waktu umur 120 tahun tidak boleh lewat itu. Tapi Musa hanya sampai di titik ini, saudara, di Bukit Nebo, Gunung Nebo. Di bukit ini dibangun satu tiang yang ada ular perunggunya namanya Nehushtan sebagai satu kesaksian. Tapi juga di situ tempat ada spot di mana diperkirakan Musa melihat tanah Kanaan, tanah Palestina, tanah perjanjian itu. Dan kota yang paling dekat itu Yeriko. Sangat mungkin dia melihat Yeriko itu. Kalau saudara pernah di Korea Selatan dengan Korea Utara ada perbatasan dan ada satu tembok yang cukup tinggi. Di situ disiapkan teropong-teropong. Kalau saudara masukkan koin, saudara bisa melihat orang-orang di Korea Utara dengan teropong yang dari Korea Selatan. Maka di situ nampak sekali penduduk desa yang sangat miskin, sederhana, rumah-rumah yang sangat sederhana. Saudara-saudara, Musa hanya bisa melihat dari kejauhan, tetapi tidak diizinkan masuk. Saudara, itulah sebabnya mari kita membaca bersama Ulangan 31 ayat 1 sampai yang ke-8. Kemudian Musa pergi dan menyampaikan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Katanya kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat memimpin lagi. Juga Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena pelanggaran dan kesalahan yang Musa lakukan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu? Dikatakan, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu dan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga kamu dapat memiliki negeri mereka. Adapun Yosua, dia akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan kamu harus melakukan terhadap mereka
tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Saudara, 3 kali Tuhan mengulangi dengan perkataan Tuhan akan. Melalui Musa. Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menyeberang di depanmu. Itu bukan berarti seperti Tuhan nyeberang dulu, kemudian orang Israel baru menyeberang kemudian. Tapi di sini lebih tepat diterjemahkan, Tuhan membawa menyeberang. Untuk menyeberangi, Tuhan yang membawa. Tuhan di depan itu, Tuhan yang membawa untuk menyeberangi itu. Saudara-saudara, Tuhan akan. Biasanya di dalam Alkitab kalau diulang berkali-kali itu menunjukkan sesuatu yang sangat pasti. Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan 1 kali janji saja, pasti dia akan genapi. Tidak perlu 2-3 kali. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan dengan begitu serius, dengan sungguh-sungguh akan memberikan tanah yang dijanjikan itu. Tuhan akan membawa menyeberangi. Lalu sehingga kamu dapat memiliki negeri mereka. Lalu dikatakan Tuhan akan mengalahkan itu. Sihon dan Og, raja-raja orang Amori. Raja-raja akan ditaklukkan. Lalu Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik. Di dalam 31 ayat 5 dikatakan begini. Dan kamu harus melakukan terhadap mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Nah, kata tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ini sebetulnya boleh menjadi satu penekanan. Kenapa? Karena Musa pernah melakukan satu kesalahan di mana dia tidak melakukan dengan tepat. Pada waktu itu Tuhan hanya berfirman, berbicaralah kepada batu. Tapi Musa saking marahnya kepada bangsa Israel, dia ambil tongkat, dia pukul tongkat itu. Dan memang keluar air, saudara. Tetapi Tuhan berkata, engkau sudah melanggar perintahku. Engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya Musa berdasarkan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Selama 40 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Mulai dari Mesir sampai menuju ke tepian sungai Yordan. Di gunung Nebo itu, bukit Nebo itu. Itu perjalanan yang begitu panjang, 40 tahun. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, dia tahu persis karakter Allah itu seperti apa. Saudara-saudara, sekalipun dia dihukum tidak boleh masuk. Tapi bukan berarti dia ngambek sama Tuhan. Tuhan, saya nggak boleh masuk, ya udah. Saya nggak mau ngomong sama bangsa Israel lagi. Saya nggak mau ngomong sama Yosua. Apa yang Tuhan perintahkan, saya nggak mau lakukan lagi. Tidak, saudara. Musa tahu persis karakter Allah, kasih yang kudus itu adalah Allah yang begitu baik kepada dia. Sekalipun berkat Tuhan yang istimewa hilang daripadanya. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 dikatakan kepada bangsa Israel oleh Musa begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Saudara, tadi ayat 3, 4, 5 katakan Tuhan akan 3 kali. Pasti Tuhan akan lakukan. Tetapi sebaliknya di dalam ayat 6, 2 kali Tuhan mengatakan melalui Musa, Tuhan tidak akan. Tidak akan, itu berarti Tuhan pasti akan juga menepati. Tidak akan apa, saudara? Tidak akan mengabaikan kamu. Saudara, tidak akan mengabaikan, itu kata rapa itu, tidak akan membiarkan kamu lemah. Tidak akan melepaskan kamu sehingga kamu tawar hati. Tuhan tidak akan. Sekalipun mungkin kita kecewa, Tuhan tidak akan membiarkan kamu. Tetapi juga Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Kata Asaf itu, dia tidak akan melupakan. Tidak akan melalaikan. Satu saat dia akan menolong. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, sekalipun Musa sudah melakukan kesalahan. Ayat 6 ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi ayat yang ke-7
dan ke-8 saudara, itu ditujukan kepada Yosua. Apa yang dikatakan kepada Yosua, saudara-saudara? Ayat 6 itu lengkap. Apa yang dikatakan kepada Yosua dibagi di dalam 2 ayat 7 dan 8. Tetapi ayat 6 kepada bangsa Israel, isinya sebetulnya sama. Dikatakan ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 38. Ayat 8. Sebab Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu dan dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Ada kata cemas, ya. Ini tidak dicatat di dalam ayat 6, tetapi ini ditujukan kepada Yosua yang masih muda, yang akan memimpin. Bagaimana Yosua itu jangan sampai tawar hati, jangan sampai bingung. Meskipun masih muda dia bingung nanti bagaimana memimpin bangsa Israel, bagaimana menaklukkan raja-raja, bagaimana memasuki dan membangun satu peradaban baru di tanah yang baru. Saudara-saudara, Tuhan memimpin. Itulah sebabnya dikatakan jangan takut, jangan gentar. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, hati ini begitu penting. Saudara, dan itu sebetulnya sudah Yosua lakukan. Ketika Yosua bersama dengan 9 pengintai yang lain melihat tanah perjanjian itu. Yang 8 mengatakan, wah besar-besar. Orang Filistin mungkin ada yang seperti Goliat, gede-gede. Bagaimana ini? Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan, karena Tuhan kita akan menaklukkannya. Karena Tuhan kita akan memasukinya. Saudara, karena Tuhan. Dan itulah hati yang teguh, hati yang kuat. Yang Yosua sudah buktikan ketika memasuki tanah Kanaan itu. Saudara, bagaimana dengan panggilan berjalan bersama dengan Allah? Saudara, mari kita lihat bagaimana Tuhan itu berperang untuk bangsa Israel dan juga berperang untuk kita atau melakukan untuk kita. Saudara, maka kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan akan melakukan, akan mempersiapkan, akan menolong kita, akan membuka jalan untuk kita supaya kita bisa melewatinya. Dan Tuhan akan melakukannya. Tuhan akan menyerahkannya. Saudara, biarlah di dalam tahun ini, memasuki tahun yang baru, kita tidak takut, kita tidak gentar. Bukan karena tantangan begitu kecil. Oh, cuman sungai Yordan. Orang dulu Laut Merah sudah pernah dilewati oleh bangsa Israel. Sekarang cuman sungai Yordan. Mungkin enteng, kecil. Tidak, saudara. Tetap tantangan besar. Harus deras, kedalaman. Saudara, mereka bagaimana bisa lewat? Tuhan sekali lagi membelah sungai itu. Mereka bisa lewat. Saudara-saudara, Tuhan maka dia akan menepati janjinya. Dan dia bukan hanya melakukan untuk kita, tapi juga dia memelihara kita. Bagaimana Tuhan akan memelihara bangsa Israel? Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu. Ini janji Tuhan. Dia akan menyertai. Dia tidak akan mengabaikan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara-saudara, memasuki tahun 2024 ini kita harus yakin dan percaya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena stok logistik kita cukup besar, cukup banyak untuk kita mampu melewati itu semua. Tidak, saudara. Tetapi karena yang kita andalkan, Tuhan. Dia ada di depan kita. Dia berjanji. Dia akan melakukan untuk kita. Dia akan menyertai kita. Saudara, apakah ini menjadi satu panggilan buat kita?
ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa percaya. Musa mau berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun tidak mudah. Tapi Tuhan melakukan banyak perkara, mulai dari 10 tulah, mulai ketika masuk di padang gurun, air pahit, ketika sampai di Mara dan Elim, itu tempat menyeberang pertama sudah banyak kesulitan. Lalu mereka begitu berjalan diterik, tidak ada makanan, tidak ada minuman, Tuhan menyediakan minuman. Tuhan nggak ada makanan, Tuhan sediakan mana selama 40 tahun. Tuhan mengirim mana turun pada pagi hari bersama dengan turunnya embun. Tuhan juga mengirimkan burung puyuh selama 40 tahun. Bahkan sandal mereka tidak rusak. Pakaian mereka sekalipun itu harus perjalanan yang cukup panjang, tidak rusak. Saudara-saudara, ini pemeliharaan Tuhan. Saudara, panggilan untuk percaya dan komitmen hidup kudus, inilah yang sebetulnya menjadi bagian untuk kita renungkan. Termasuk Musa. Ya. Maka saudara dikatakan orang yang percaya kepada Allah dan komitmen hidup kudus adalah orang yang hatinya mau memenuhi panggilan untuk berjalan bersama Allah. Saudara, bagaimana kita percaya, tetapi kita juga mau komitmen, mau bertekad. Banyak orang mengatakan, saya percaya kok Pak, tapi saya tidak mau ke gereja. Sekarang saya masih belum mau ke gereja. Kenapa? Ya belum waktunya Pak, nanti saja. Saudara, itu bukan percaya. Karena percaya yang dimaksud di dalam Alkitab selalu percaya yang di dalamnya ada komitmen untuk hidup kudus. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau percaya dan mau hidup kudus, sesungguhnya itulah panggilan untuk berjalan bersama dengan Allah. Saudara. Karena Allah kita itu Allah yang kudus, tidak mungkin kita bisa berjalan bersama dengan Dia tanpa kekudusan. Ketika Tuhan panggil, Tuhan akan menguduskan kita, lalu membawa kita melewati itu. Bangsa Israel yang berdosa semua tidak diizinkan masuk, termasuk Musa. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Musa lagi. Bukan. Memang Musa kemudian meninggal dan kuburnya tidak ditemukan. Saudara-saudara, tetapi kita tahu bagaimana Musa itu berjalan dengan iman. Sama seperti Abraham, bapak orang percaya itu, dia dalam iman. Saudara, itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus berjalan di dalam iman, tetapi dengan satu komitmen bahwa saya ingin berjalan bersama dengan Dia seumur hidup kita. Saudara, satu relasi itu pasti didasarkan dengan rasa hormat dalam kasih dan kekudusan. Ada satu fellowship dengan Tuhan. Ada rasa hormat. Ada satu kasih di dalam kekudusan. Saudara, satu istilah teologi yaitu impartasi. Ya. Impartasi itu adalah satu bagian dari proses untuk menjadi dewasa dan kuat di dalam iman. Kalau saudara ingin hidup kuat di dalam iman, dewasa, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Kalau kita mau seperti itu, maka itu adalah bagian proses dari pengudusan. Mau tidak mau saudara, itu adalah bagian dari iman. Nah, pengudusan adalah soal menjadi serupa dengan Yesus. Dan kalau kita sedang berjalan dengan Dia, maka mau tidak mau kita akan menjadi serupa. Seorang anak kalau dia terus berjalan bersama dengan orang tuanya, dia akan meniru semua gerak-geriknya, gayanya, cara bicaranya. Saudara akan menjadi serupa. Begitu juga pengudusan itu adalah soal menjadi serupa dengan Yesus. Dan menyerupai Allah di dalam karakternya, yaitu karakter kasih kudus. Saudara, kasih kudus itu karakter Allah. Salah satu karakter yang sangat penting dan sangat menonjol di dalam seluruh teks Alkitab kita. Saudara, Musa dilarang masuk tanah Kanaan.
Musa tetap kena murka Allah. Musa tetap dihukum. Tetapi bukan berarti Tuhan menghabisi semua apa yang dia pernah panggil, apa yang dia pernah pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara-saudara, hanya satu berkat yang dia tidak berikan. Tidak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi itu berkat terbesar. Karena itu janji sebetulnya yang sudah dinantikan 40 tahun yang lalu. Ketika Tuhan berkata, aku akan membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Tapi waktu demikian panjang, 40 tahun. Jatuh bangunnya Musa bersama dengan bangsa Israel. Saudara-saudara, itulah perjalanan hidup kita. Murka Allah sebetulnya adalah cara bagi kekudusan Allah untuk pada akhirnya membereskan yang salah. Itu satu cara. Murka Allah adalah cara, atau kemarahan Allah, atau orge itu adalah cara Allah bagi kekudusan Allah. Murka Allah adalah ekspresi kekudusan Allah, bukan penyimpangan. Wow, sedikit-sedikit Tuhan marah. Saudara, itu justru ekspresi kekudusan. Murka Allah adalah karya Allah yang sama seperti kasih Allah. Kalau kita mau menginginkan kasih Allah, maka di sini yang sama persis, yaitu murka Allah. Murka Allah dan kasih Allah itu sama, saudara. Murka Allah yang menghukum kesalahan dan dosa kita. Sehingga kita kehilangan berkat Tuhan. Kalau kita tidak hidup kudus, tidak taat. Tetapi kasih Allah tetap memberikannya. Itulah kasih kudus, karakter Allah yang tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara, murka Allah adalah ekspresi yang murni dari kekudusannya. Bukan kemarahan karena balas dendam, bukan sesuatu yang menghancurkan, bukan sesuatu yang tidak terkontrol. Saudara, tidak, saudara. Murka Allah adalah ekspresi murni dari kekudusannya. Bahkan penghakiman itu bukan suatu eksekusi hukum di alam semesta, melainkan perjumpaan dengan Allah sendiri. Saudara, penghakiman yang Allah berikan kepada Musa adalah justru perjumpaan dengan Allah sendiri. Jika Allah tidak menghakimi, maka kejahatan yang menang. Saudara, kita tahu segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Segala dosa sudah diampuni di atas kayu salib. Bagi orang yang mau percaya, semua itu disediakan. Supaya apa? Bukan dosa yang menang. Dosa tidak akan pernah menang karena kuasa dosa sudah dikalahkan. Maut tidak akan pernah menang karena maut sudah dikalahkan. Saudara, Allah menghakimi dengan satu maksud, bahwa kejahatan tidak pernah menang, dosa tidak pernah menang, dan itu tidak lepas bagi setiap siapapun, termasuk Musa, orang yang demikian besar. Tuhan tetap menghukum. Tapi bukan berarti dia kemudian gak masuk surga, bukan. Bukan berarti dia tidak mendapatkan berkat-berkat rohani yang tersedia yang lain. Dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Itulah hukumannya. Saudara-saudara, begitu banyak. Kita seringkali mengalami hal-hal yang demikian di dalam hidup ini. Kesalahan dan dosa kita, Tuhan hajar didik kita, Tuhan disiplin kita. Kita harus berjiwa besar seperti Musa. Datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tetap menerima kita. Bahkan Dia memimpin kita untuk memasuki tahun yang baru bersama dengan Dia. Saudara-saudara, mari biarlah kita punya satu komitmen, saudara. Komitmen untuk saya mau percaya dan bertekad. Untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Untuk tidak takut dan tidak gentar di dalam memasuki tahun ini. Kita tidak cemas terhadap masa depan kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ramalan-ramalan apapun tidak perlu takut. Ramalan apapun dalam hidup kita. Hidup kita itu hanya di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita memasuki ini dengan satu poin yang sangat penting lagi. Yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya beriman,
komitmen, tetapi juga panggilan untuk mentaati firman Tuhan. Saudara, panggilan untuk mentaati firman Tuhan ini adalah ketika seseorang dipanggil oleh Allah. Maka kita harus yakin, kita diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan itu, sebetulnya orang itu sedang berjalan bersama dengan Allah. Dia sedang beribadah kepada Allah. Dan dia mau dituntun oleh Allah. Saudara, orang yang dipanggil oleh Allah. Setiap kita yang sudah menerima panggilan dari Dia untuk menjadi percaya, serahkan hidup kita kepada Dia. Saudara-saudara, teks yang kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai 8, ada satu perikop sebelumnya, yaitu di dalam Ulangan 30. Saya akan membacakan judulnya saja, saudara. Karena judulnya ini sangat mengerikan, saudara. Judulnya sangat mengerikan. Judulnya begini, saudara. Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 judulnya adalah LAI memberi judul kehidupan atau kematian. Kita tidak akan membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-20, tapi mari kita lihat 30 itu, kita lihat ayat 14. Dikatakan firman di dalam mulut dan hati untuk dilakukan. Saudara-saudara, Musa mengatakan begini, firman itu tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh untuk kamu bisa melakukannya. Ya. Jadi sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa dan Musa disampaikan kepada bangsa Israel itu bukan sesuatu firman yang susah, bukan firman yang terlalu jauh, yang harus diambil dari langit atau diambil dari seberang lautan. Itu dikatakan di dalam ayat 12. Lalu setelah dari langit didengar baru dilakukan. Tidak, saudara. Bukan di seberang lautan diambil lalu didengar perintahnya baru dilakukan. Juga tidak, tetapi dekat dikatakan, yaitu di dalam mulut dan di dalam hati kita. Ayat 14 begini bunyinya. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam seluruh perikop ini, maka intinya adalah melakukan. Saudara-saudara, kalau engkau melakukan, itulah kehidupan. Kalau engkau tidak melakukan, engkau tidak mentaati, itulah kematian. Itu kata-kata yang begitu keras bagi bangsa Israel. Kalau engkau tidak melakukan, itulah kematian. Kalau engkau melakukan, itulah kehidupan. Apa yang harus dilakukan, saudara? Maka di dalam ayat 16 dikatakan demikian. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Lalu dilanjutkan ayat 20-nya sama. Yaitu apa yang harus dilakukan? Mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Saudara, firman itu dekat mulut, hati, sangat dekat dengan diri kita untuk dilakukan. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang harus dilakukan. Firman yang harus dilakukan. Pertama, mengasihi Tuhan. Kedua, hidup menurut jalannya. Atau dengan kata lain, mendengarkan suaranya. Mendengarkan suaranya itu artinya ya mentaati peraturan. Mentaati ketetapan, mentaati perintahnya. Dan yang ketiga, yaitu berpegang atau berpaut. Itu benar-benar mau melekat. Karena dialah hidupmu. Bukan berkatnya yang menjadi hidupmu. Tapi dialah adalah hidupmu. Dan saudara, kalau kita melakukan 3 hal ini, dikatakan kamu akan hidup, pertama, kamu akan bertambah banyak, dan yang ketiga, kamu akan diberkati oleh Tuhan.
3 hal ini Tuhan sediakan. Kalau barang siapa yang melakukan firman Tuhan. Tuhan akan mengasihi. Ya, Tuhan akan, kita mau mendengarkan suaranya. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, kita mau berpaut padanya. Maka kita akan hidup. Bangsa Israel dikatakan kamu akan hidup. Bukan hanya untuk tahun ini, tapi untuk waktu yang panjang. Tinggal di tanah yang dijanjikan. Kamu akan hidup, kamu akan berkembang biak, bertambah banyak. Bahkan memenuhi tanah Israel itu. Dan yang ketiga, kamu akan diberkati. Diberkati apa? Banyak hal. Kalau kita melihat sekarang bagaimana tanah itu menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara masuk di perbatasan antara Mesir dan Israel, saudara, begitu mencolok, hanya beda pagar, saudara. Hanya beda pagar. Masuk imigrasi, sini gersangnya luar biasa. Begitu masuk, kok bisa ya hijau semua, tanaman begitu subur. Teknologinya bagaimana? Tetapi itu kenyataan, saudara. Batas pagar saja yang di sebelah dalam tempat Israel begitu subur. Dan itulah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Tanah itu banyak madu susunya, begitu subur. Kita akan masuk bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu berkat yang disediakan oleh Tuhan. George Barna mengatakan pencobaan yang dialami oleh orang Kristen. Yang pertama adalah dalam surveinya yang paling tertinggi ada 2, yaitu menunda melakukan sesuatu, berarti tidak melakukan apa yang dia sudah tahu dia nggak lakukan. Yang kedua, khawatir. Wah, nanti ke depan terjadi apa? Khawatir. Saudara, kalau saudara membaca di dalam teks Musa tadi tentang ulangan tadi, sangat dalam sekali bahwa Tuhan menginginkan kita tidak khawatir. Saudara-saudara, inilah 3 hal yang di dalam ulangan 30 ayat 20 yang kita harus lakukan. Mengasihi Tuhan Allahmu. Kemudian kita juga mendengarkan suaranya. Dan yang ketiga, berpaut padanya. Pegang erat. Ikut pimpinannya. Itu berpaut. Kalau saudara mau berpaut kepada Tuhan, ikut pimpinannya. Kalau saudara nggak mau ikut, Tuhan jalan. Ya nggak berpaut. Nggak berpegangan. Nggak berjalan bersama. Jadi kalau saudara mau, saudara mendengar suaranya. Ketika dipanggil, ikut. Tuhan, aku mau ikut. Saudara, itulah yang harus kita lakukan. Orang yang sedang berjalan dengan Allah bukan sekedar tahu firman, tetapi mengalami firman. Musa sudah mengalami firman, begitu dalam. Bahkan 10 perintah Allah Tuhan berikan melalui Musa. Saudara-saudara, Musa sudah mengalami firman. Dia bukan hanya tahu firman. Tapi saudara-saudara, seringkali kita ini juga hanya senang dengan status sebagai anak-anak Allah saja. Sebagai label orang Kristen, kita senang. Tetapi kita tidak mau punya pengalaman menjadi anak-anak Allah. Saudara, biarlah tahun ini ketika kita memasuki, kita punya satu pengalaman. Bukan hanya status sebagai anak-anak Allah, tetapi pengalaman mengalami Tuhan sebagai anak-anaknya. Saudara, seorang bernama Jerome, dia adalah seorang bapak gereja. Dia berpikir berjalan bersama dengan Tuhan itu, wah, berdua saja. Menyepi di padang gurun, di dunia, menjauhi dunia dari keramaian dunia. Memang ini adalah zaman dulu. Bagaimana mereka hidup di biara. Dan ini adalah satu hal yang sesat. Dia pernah sesat seperti biarawan yang lain, yaitu menjauhi dunia. Tinggal di padang gurun dikatakan. Ya, Jerome itu tinggal di padang gurun. Dia ngalamin. Saudara. Lalu dia berusaha mencari Allah seorang diri. Lalu dia katakan di padang gurun itu kaku, dingin, dan temannya kalajengking. Ya. Dan
pikirannya sementara itu, pikirannya adalah gadis yang sedang menari di kota Roma. Inilah Jerome. Seorang yang ingin berjalan bersama dengan Tuhan, menjauhi dunia, hidup di dalam tanda kutip. Ternyata menjauhi, tapi hidup tetap di dalam dosa. Saudara, hidup kudus bukan menjauhi dunia, saudara. Tetapi hidup di dalam dunia yang berdosa dan tantangannya, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang kudus. Mari kita membaca satu bagian ini bersama-sama, saudara. Kita baca bersama-sama sebagai satu tekad kita, satu iman kita, satu yang kita akan lakukan. Bersama-sama Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu dan dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah di awal tahun ini tidak ada satu ketakutan apapun. Oleh karena Tuhan sudah memberikan firman. Bahkan Engkau sudah memberikan diri-Mu sendiri menjadi manusia untuk menebus kesalahan dan dosa kami. Oleh sebab itu kami ingin hidup bersama dengan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau beriman, kami mau berpaut, kami mau komitmen, kami mau Tuhan menghindari hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kami tidak lakukan. Biarlah tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan untuk masa depan kami. Karena semua ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menepati. Karena Tuhan akan melakukan untuk kami. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kami. Tidak akan melupakan kami. Tidak akan meninggalkan kami. Tuhan siap menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya roh Tuhan memeteraikan dalam hati kami. Dan kami boleh menjalani hidup ini. Berjalan bersama dengan Tuhan. Seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena kita boleh terus diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru. Kita boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Dan kita boleh terus diberkati untuk boleh menjadi berkat. Mari saat ini kita mau mempersembahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah kita boleh terus melihat bahwa Tuhan bukan hanya berkenan dengan materi kita, tapi Tuhan lebih berkenan dengan hidup kita dipersembahkan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil memuji Tuhan. Pakai hidupku ini. Pakai
Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu bagi kami ketika kami boleh menapaki tahun 2024 dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami terus rindu boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang terus memegang tangan kami supaya kami tidak jauh daripada Tuhan. Dan kami mau terus menyerahkan seluruh hidup kami, mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Bukan persembahan yang begitu besar, tapi Tuhan yang terus menolong, memberkati. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan yang berkati orang-orang yang mengelolanya, berikan mereka tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang terus menolong pelayanan-Mu melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus boleh menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan berita pengembalaan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Izinkan pertama-tama saya ingin mewakili majelis mengucapkan selamat tahun baru tahun 2024 dan ini adalah minggu pertama di mana kita bisa memasukinya dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani pada hari ini. Dan saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Silakan acungkan tangan saudara kalau ada, baru pertama kali datang. Sebelah kanan saya, kalau ada, silakan acungkan tangan. Sebelah kiri saya, apakah ada? Oh ada, baik. Di depan, ya acungkan tangan agak tinggi supaya petugas melihat. Kemudian di atas apakah ada yang baru pertama kali datang? Di baby room, apakah ada yang baru pertama kali datang? Ya. Baik. Bagi yang baru pertama kali datang, kami menyambut kehadiran saudara untuk minggu-minggu berikutnya bisa beribadah bersama kembali bersama dengan kami. Ya, kiranya Tuhan memberkati hidup saudara. Saudara, ada warta duka, yaitu telah dipanggil pulang ke rumah Tuhan, yaitu papa dari Bapak Denny dan papa dari Bapak Yohanes, yaitu papa mertua dari staf kita Amel dan Yuna, serta opa dari Marvel dan opa dari anak-anak Yona. Ya. Baik, kita terus mendoakan keluarga ini supaya keluarga ini diberikan kekuatan penghiburan yang dari Tuhan dan seluruh prosesi bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan yaitu berkaitan dengan kelas dasar iman atau kelas katekisasi akan dimulai bahasa Inggris tanggal 17 Februari dan bahasa Indonesia tanggal 18 Februari. Bagi saudara yang ingin mendaftarkan diri silakan. Kemudian tentang buku persembahan saudara. Ya, kita bersyukur tanggal 17 Desember sudah dilakukan satu kali dan mungkin masih banyak berlibur. Bagi saudara yang belum, maka saudara, petugas akan membagikan formulir, nanti sambil warta disampaikan, saudara bisa mengisi. Ya. Saya minta para asir, kalau ada saudara-saudara yang membutuhkan form untuk persembahan perpuluhan, saudara bisa acungkan tangan, yang belum dapat nanti bisa diberikan. Atau saudara nanti mau ambil langsung buku persembahan juga boleh. Ya, kita tetap akan mendukung gereja Tuhan secara bersama-sama dan itu adalah satu tanggung jawab kita bersama. Ya. Dan itu adalah berkat Tuhan untuk saudara. Ya. Masih bisa memberikan persembahan persepuluhan, itu berkat tersendiri untuk saudara. Baik saudara-saudara, mari kita mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 jam 6.30 sore di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara pendeta Either dengan tema Hidup yang Diperbaharui. Perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya.
Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom Meeting. Bidang pembinaan akan membuka kelas dasar-dasar iman Kristen yang terbuka bagi seluruh jemaat. Kelas ini akan membahas doktrin-doktrin dasar kekristenan yang penting bagi kehidupan jemaat. Kelas ini akan diikuti dalam 2 pilihan bahasa, yakni bahasa Inggris, diadakan pada hari Sabtu, mulai tanggal 17 Februari 2024 melalui Zoom dengan pengajar Pendeta Wilson Suwanto. Dan dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Minggu, mulai tanggal 18 Februari 2024 secara on-site dengan pengajar tim rohaniwan GKI Kebayoran Baru. Kelas ini diwajibkan bagi jemaat yang akan mengikuti Sakramen Baptis Dewasa atau CD yang akan diadakan pada tanggal 2 Juni 2024. Jemaat dapat mendaftarkan diri melalui tata usaha. Kita bersyukur karena berkat Tuhan senantiasa diberikan kepada kita. Sebagai wujud syukur kita, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagi jemaat yang belum mengambil buku persembahan persepuluhan, dapat menghubungi petugas di loket persembahan lantai 1. Khusus untuk buku persembahan, setelah saudara isi, kalau saudara mendapat buku, saudara boleh lampiran di halaman paling depan itu, saudara masukkan ke dalam amplop dan secara tertutup. Dan yang bisa membuka itu hanya ketua bidang keuangan. Ya. Baik, supaya di dalam pelaporan pertanggungjawaban majelis kepada jemaat, saudara akan diberikan ucapan terima kasih dengan tanggal-tanggal diterimanya dana yang masuk, baik transfer maupun tunai. Baik saudara-saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan, mari kita mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman kita di sebelah kanan kiri kita. Kita berikan selamat tahun baru ya, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu bersama dengan jemaat-Mu yang sedang berduka. Untuk keluarga Ibu Uun, oleh karena Ibu Hana yang terkasih sudah Tuhan panggil. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada Rina dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Pak Denny, Pak Yohanes, Amel dan Yona. Tuhan, kiranya Engkau menghibur, menguatkan akan keluarga yang sedang berduka ini. Tuhan pimpin untuk seluruh prosesi yang saat ini sedang dipersiapkan untuk dilakukan. Tuhan berkati semuanya supaya berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan menolong akan keluarga ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, menyerahkan untuk jemaat kami yang masih dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga yang memberikan kekuatan untuk bisa melewati tahun ini dengan satu semangat, hidup bersama dengan Tuhan, bahkan berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun harus tertatih-tatih oleh karena sakit penyakit, oleh karena penderitaan yang sedang dialami. Tapi Tuhan
berjanji tidak akan meninggalkan. Tuhan akan terus menopang. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan berkat yang kekal, serta memberikan perlindungan, damai sejahtera bagimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh.